Bisyaratun ay hadhi bisyaratun. Ini kabar gembira. Kabar gembira. Wisawabiman. Jadi bebungah kabar mertelaaken kabar gembira atau bebungah wisawabiman ing dalem. Dokang tetep ing dalem ganjarane wong. Jadi ini berita gembira tentang pahalanya orang ahabbakan demen sepeman kang mencintai sepeman annabiyah ing Kanjeng Nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawah meriwayataken sapa Anas meriwayatkan hadis radhiyallahu anhu meriwayatkan ana rajulan ing temusune wong lanang bahwasanya orang laki-laki iku sawan sapa rajul datang sapa rajul annabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahabat Anas meriwayatkan hadis bahwa beliau telah datang kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka dawuh maka matur sapa rajul. Jadi Kanjeng Nabi tengah-tengah maca khutbah jelasaken masalah ahwalul kiamah, jelasaken tingkai kiamah, kondisi kiamah. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dari Arabi yang bertanya kepada Rasul, mata sa'ah, mata iku dalam kapan as-saatu kiamat ya Rasul. Mulai tadi dijelaskan tentang sulitnya hari kiamat. Kapan kiamat ya Rasul? Kapan kiamatnya? Qala subhanahu Nabi ma'adatalaha. Jadi modalmu apa? Modalmu apa? Maing apa adatanya wisaken sira la karena hari kiamat. Apa yang kau persiapkan? Maing apa adatta nyawisaken sira. Nyawisaken niku nyiapaken sira laha untuk ngadepi kiamat. Kamu tanya kapan kiamat itu loh. Modalmu untuk persiapan, modal yang kau siapkan itu apa? Qala sapa rajul, dia menjawab. Rajul tadi menjawab, ma'adatula min kasiri sholatin wala shamin wala sedaqatin. Maaf ya Rasul. Ma'adatu ora nyawisaken ingsun laha krana arep kiamat min kasiri sholatin saking akeh salat. Saya tidak bisa menyiapkan hari kiamat dengan banyaknya salat. Tapi salat saya biasa-biasa seperti lainnya. Wala shamin lan ora iso nyiapaken saking asai poso. Puasa juga tidak, paling puasanya Ramadan belaka. Wala sedaqatin apalagi sedekah. Wala sedaqatin lan ora nyamisaken ingsun krana kiamat saking akeh sedekah. Ai wala kasiri sedaqatin. Sedekah yang banyak pun juga enggak ada. Masalah jangankan banyak sedekahnya. Sedekah banyak saja gak punya banyak kok. Nah, tidak banyak sedekahnya. Sedekah banyak saja gak banyak-banyak. Banyak angsa. Gak punya banyak. Yang punya ya mentok kesisir. Ya kayak mulutan kan ya. Walakin uhibbu, tapi demen ingsun Allah wa Rasulah. Modal saya hanya cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Saya hanya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Qala sabaqani Nabi anta ma'aman akhbabta. Anta utawi sira iku ma'aman bareng-bareng wong akhbabta kang demen sira. Wis kamu nanti akan bersama orang yang kau cintai. Penak baik. Hanya modal cinta bisa masuk surga tanpa harus memperbanyak amaliyahnya. Salat poso sedekahnya cukup dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ngoten tak penak dibai. Wali rajulilan warajul utawi iki wong lanang biadal hadis yukila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang dimaksud laki-laki ini siapa? Ada yang berpendapat bahwa laki-laki ini Umar bin Khattab ketika masih belum masuk Islam. Ketika baru masuk Islam.
Wakil Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Menurut satu riwayat yang bertanya itu Abu Musa al-Asy'ari termasuk Mbah Abi Hasan al-Asy'ari. Wakilah Abu Dzarin radhiyallahu anhu, wakilah ghairuhum. Asing bener sendi. Aku tidak tahu siapa yang datang di situ, Umar bin Khattab atau Abu Musa al-Asy'ari. Abu Dzarin radhiyallahu anhu atau selain mereka yang tadi disebutkan, nggak tahu pokoknya sementing pokoknya ono wong lanang ngono ae. Siapa yang datang tidak kenal. Waan Sofwan bin Qudamah radhiyallahu anhu qol hajartu hijrah ingsun. Hijrah niku ya hijrah pergi ila Nabi maring Kanjeng Nabi. Saya hijrah kepada nabiku, meninggalkan suatu tempat untuk datang kepada Nabi, itu namanya hijrah ilan Nabi. Fa'ata itu maka sowan sapa ingsun ing Kanjeng Nabi. Gak genang niku maknane fa'ata itu maka ita itu ingsun ngene ae. Ata itu niku ita. Ita itu ya. Napa ita itu rene lho ngene. Niku sing akrab niku ata itu maknane ya ita itu. Tapi lek sing sopan ya Pak Ata itu mongko teko sapa? Ingsun ngoten lho. Lane ita itu niku bahasa Indonesia, bahasa Arab niku. Fakultu maka sapa ingsun ya Rasulullah inni uhibbuk ya Rasul inni temen ingsun I am iku hubbika I love you ya Rasul. Faqal terkata Nabi al-mar'u ma'aman ahabba man ahbabta wa habba al-mar'u tawi seseorang iku ma'aman dan kumpulaken maring wong biasae ahabba kang demen sapa man. Ini masih perlu penjelasan. Ini dalil yang secara global, dalil yang secara mujmal. Makanya orang yang pakai ingin tahu hukum-hukum banyak dengan hadis. Jadi berarti ingin tahu tentang permasalahan yang secara global, tidak ingin tahu dengan secara detail. Apa niku al ilmu bil ahkam asyariyah tafsiliyah al mutasab min adilatiyah tafsiliyah al ahkam bisyar'iyah al ahkam al ilmu bil ahkam asyariyah al amaliyah al amaliyah al amalu al-amaliyati al-muktasabu min adilatiyah. Bisa disebut dengan fikih. Makanya dengan detail, dengan hadis tidak detail. Loh kenapa? Karena kata cinta kalau diartikan cinta dalam hati, mencintai itu adalah cinta dalam hati, dalam arti yes, itu sudah diungkapkan apa rasa cinta itu. Ada ahin itu, ada ahin, condong, kecondongan di dalam hati. Ini tidak taklif, tidak ditaklif. Kenapa tidak ditaklif? Karena cinta yang ada di dalam hati itu merupakan hal yang idhariyah. Idhariyah itu artinya hal yang tidak bisa diusahakan. Kalau datang nggak bisa ditolak, kalau tidak mau ditarik. Itulah rasa cinta pasti ada, semua makhluk bernyawa. Pakai enak
pada semuanya makhluk yang bernyawa itu cinta. Tapi cinta itu anugerah, tidak bisa dihindar dan tidak bisa dicari. Ada seorang jatuh cinta pada wanita. Ono wong jatuh cinta pada wanita. Maka orang ini tidak bisa dihindar. Gue rasa nyintai itu, bagaimana tidak bisa mencintai? Saya juga gak ingin mencintai, tapi kenapa hatiku kok cinta padanya? Demikian pula dia tidak jatuh. Sekarang cintailah ini seadanya bila TV. Gak cinta kok suruh cintai. Akhirnya nanti hanya bisa mengatakan kau bisa memiliki badanku, tapi kau tidak bisa memiliki hatiku. Badanku milikmu, tapi hatiku milik dia. Hanya untuk dia. Apa yang ada hatiku ini, hatiku hanya untuk dia. Badanku bisa kau miliki. Ngono ae. Anu nih. Lek ngono iku mboten mukhatab, mboten taklif. Kenapa enggak bisa dijakan, enggak bisa dicari? Enggak ditaklif. Barang taklif itu bisa mampu diusahakan, mampu dilaksanakan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Nah, sedangkan cinta yang bermakna mailul qalbi ini tidak dihitopi. Mencintai kebaikan tidak dihitopi, tidak mendapat pahala. Mencintai kejelekan juga tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Dengan catatan dia dicegah, dengan catatan dia di-handle, yaitu tidak melakukan sesuatu yang bisa dengan catatan dia itu terjaga, dilindungi dari maksiat. Baru nanti kalau sudah menjadi etikot itu dihitopi. Makanya prosesi di dalam melakukan kebaikan atau melakukan kejelekan dari awal sampai akhir ini terjadi terjadi 5 fase. 5 fase. Fase pertama adalah khatir. Khatir itu hati sunafsi. Kata-kata di dalam hati. Andai kata dia milikku, andai kata matahari bisa berbicara, tentu dia akan bercerita. Andai kata dia menjadi milikku, andai kata itu untukku, andai kata uang itu untukku, andai kata yang ada di dalam hati, itu namanya khatir. Dono wong cantik, andai kata jadi istriku, andai kata ada di sandingku, kalau di sandingku itu namanya sudah tua. Wong tua berarti orang itu kalau masih muda yang ada kesibukannya tumpuk-tumpuk. Tapi kalau sudah tua, itu malah akhir kesibukannya jajar-jajar sampingan tok, jajar-jajar kayak bisa raiso tumpuk-tumpuk pisan gitu. Ngoten lho. Nah, khatir itu namanya khatir. Itu gak dosa. Nanti orang wong wayu dhewe jan umpama andai kata menjadi milikku, itu gak berdosa. Walaupun istri tetangga. Asal kamu gak usil kepadanya. Nah, khatir-khatir itu disebabkan kamu tahu, kamu dengar. Nanti kamu mengetahui bisa dengan melihat, bisa dengan mendengar, bisa dengan apa saja lah. Itu khatir. Nah, setelahnya khatir itu kalau dipelihara akan menjadi mailul qalbi, jenenge mahabbah. Mailul qalbi itu adalah cinta. Nah, cinta ini tidak bisa dibendung. Makanya ketika cinta ini tidak dihitopi,
Makanya mencintai istri orang lain tidak dosa, mencintai istri tetangga tidak berdosa, dengan catatan tidak sampai usil, gak bergerak, gak melakukan hal-hal yang menunjukkan rasa cinta. Kalau melakukan hal-hal perbuatan yang bisa menunjukkan rasa cinta, walaupun tidak cinta ya haram. Seperti SMS atau WA-an, Facebookan atau Twitteran, dengan bahasa yang aduhai, I love you. Ini kurang apa-apa. Aku boleh dilakukan semacam itu dosa, bisa. Kecuali yang diperbolehkan. Kalau sudah mailul qalbi, cinta di dalam dendam dalam hati ini dipelihara, itu akan menjadi i'tiqad. I'tiqad itu mantap. Kalau tadi mailul qalbi itu condong, malih condong itu apa ya? Kalau nggak ketemu ingin ketemu, kalau ketemu malu-malu, itu condongnya bis kucing, condong. Nah setelahnya condong itu kalau dipelihara, itu akan menjadi i'tiqad. I'tiqad itu adalah meyakini sesuatu 100%, menghukumi, memantap sesuatu, mantap, menetapkan sesuatu dengan 100%. Tapi mungkin bisa berubah, bisa i'tiqad. Al-hukmu bil jazim yaqbalu taghayyur, menghukumi dengan mantap tapi bisa berubah. Itu jenenge i'tiqad. Nah kalau i'tiqad ini apabila diusahakan itu dapat pahala, kalau baik, kalau jelek ya berdosa. Kalau tidak diusahakan, kalau tidak diusahakan tapi datang sendiri yang seperti khawatir tadi nggak berdosa. Nah, kalau sudah mantap harus menjadi milikku, harus menjadi tujuanku, tapi belum sampai diusahakan, aku itu sudah berdosa. Yang keempat, kalau i'tiqad itu diteruskan akan menjadi azam. Azam itu kemantapan untuk melaksanakan dengan waktu yang ditentukan, tapi tidak langsung, dengan waktu yang ditundakan. Kalau di dalam i'tiqad itu tidak menentukan waktu, pokoknya yang penting harus menjadi milikku. Ngono iku jenenge i'tiqad. Tapi 100%, mbok menawa bagi milikku iku duduk i'tiqad yang jenenge waham. Waham. Jadi 100% dia harus menjadi milikku. Tanpa harus mengkoordinir tangan. Kalau menjadi aku mengkoordinir anggota, kalau anggota sudah dikoordinir besok ambilan, kalau tidak ada orang besok ambilan, kalau sudah ada sempat tersebutnya itu namanya azam. Main pain taroko sumnya azman nanti kasus utarinan bifitli. Iku jenenge niat. Pain taroko anu sumnya azman berarti menyengaja melakukan sesuatu dengan dibatasi waktu itu azam. Nomor terakhir, kalau sudah azam akan menjadi niat. Niat itu adalah sengaja melakukan sesuatu yang disertai dengan perbuatannya. Jadi langsung wis. Gambaran i'tiqad iku mau hanya harus menjadi milik saya. Dengan bahasa sungguh mati aku jadi penasaran, sampai mati pun akan ku perjuangkan. Ini yang harus menjadi milik saya itu ini. Sampai mati pun akan ku perjuangkan. Memang dia yang paling manis di antara janda yang manis. Aku pun tak merasa heran kalau dia menjadi rebutan. Itu jenenge i'tiqad. Kalau azam besok laksanakan, ambilan. Ini namanya manika jazam. Tapi ini i'tiqad aku berarti azam.
azam. Kalau langsung melaksanakan itu namanya niat. Nah, sekarang jadi kalau besok laksanakan, kalau tidak ada suaminya, kalau tidak ada istrinya, kalau tidak ada halangan, tidak ada polisi, nah ini tidak berdosa. Yang terakhir niat itu lakoni, waktu terakhir niat dia terjadi lakoni, itu sudah jelas berdosa. Mengenai mencintai istri orang lain atau mencintai istri tetangga itu nggak berdosa dengan catatan kamu tidak mengekspresikan rasa cinta. Nah, pasti ada itu nggak usah. Yes. Warawah. Nah, ini boleh diteruskan itu kan berarti nggak ada apa-apa sudah. Demikian pula Syekh Hasan Basri dakwaken. La yaghurannaka qaulu man almar'u ma'aman ahabba. Jadi delok saka niku penak, tapi dawi Syekh Hasan Basri jangan kamu tertipu dengan adanya hadis, bukan berarti hadis ini menipu. Dengan adanya hadis yang mengatakan almar'u ma'aman ahabba. Kenapa kok jangan terjerumus, jangan tergoda dengan hadis almar'u ma'aman ahabba, almar'u ma'aman ahabba. Kenapa kok tidak boleh? Syekh Hasan Basri berkata macam itu. Anal Yahuda qad ahabba nabiyya hubban syadidah wa anna nasara qad ahabba nabiyya hubban syadidah. Hal yujma'u bainahum? Yahudi sukanya pada Nabi melebihi daripada yang lain. Jadi apa bisa dikumpulkan karo Nabi ini ora. Kenapa modal dengkul sama petis sama kumis ya modalnya memang ya ora iso. Ya kudu tandang. Jadi wong Yahudi itu cintanya kepada nabinya luar biasa. Sampai-sampai orang Yahudi ketika pas bulan Asyura itu selalu berpuasa karena nirakate itu sebagai ungkapan rasa cinta terhadap nabi ini. Lho apa dia itu ini kita kena apa pada poso karena ini mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada Tuhan Yesus menurut dia. Gak bisa bisa ketemu enggak, karena syaratnya harus ikut iman
imannya. Wong Nasrani itu cintanya kepada nabinya luar biasa. Ada hari Isra Mi'raj, ini hari kenaikan Isa Al-Masih. Ono Maulidan, yaitu hari ulang tahunnya Abdul Wahab. Dopo Yahudi ketemu karo Nabi ini ya ora, apa Nasrani ketemu karo Nabi ini ya ora. Tapi bisa ketemu syaratnya walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Aji waladzina amanu wong sing iman watabat dzurriyyatuhum anak-anak ikut iman alhaqna bin dzurriyyatahum bil jannah akan saya temukan di surga. Enak almarhum aman ahabah. Aqala ya Rasulullah la anta ahabbu ya min fi Bakal arawan raja nabi kok kolam iki gak iso. Cinta tok niku gak iso disarati kudu mutabaah, kudu manut prilakune nggih niku mutabaah Rasul dengan kamilah khalisan ala yadil kamil murni tangane akan sempurna. Almar'u ma'aman akhabba. Nanti kemang syarati kudu tidak hanya melok tok tapi itu amaliyah melok lahir batin kaulan wafi lan bukan hanya ungkapan rasa cinta kurang. Al-Fatihah.